Siapa yang ingat sama ekspresi-ekspresi wajah kayak gini? Kadang nemu aja gimmick lucu bin ajaib ketika anak mau disunat. Fems, liburan sekolah kadang-kadang identik dengan musim sunatan alias hitanan. Pasti ada aja sanak, kerabat, atau tetangga yang melaksanakan hajat ini. Ayo, jangan-jangan Fems di rumah juga ada nih anggota keluarganya yang hitanan juga di liburan kenaikan kelas ini. Ada beberapa reaksi yang biasa kita temui ketika ada proses hitanan. Gak sedikit yang reaksinya kocak dan bikin ngakak. Salah satu yang paling kocak ini nih, pura-pura pingsan seperti bocah yang ini. Pak, ini ya, pingsan Pak. Ya Allah, Pak. Tapi begitu udah selesai, anak-anak pun girang. Terang aja, dapat angpau dan bingkisan. Isi bingkisannya biasanya kain sarung dan alat sholat lainnya, Fems. Biar rajin pergi sholat di masjid maksudnya. Yoi nggak? Wah, seru dah kalau sunatan emang. Semoga kalian jadi anak yang kuat ya. Setelah dihitan, ada acara makan-makannya. Uniknya, salah satu hidangannya adalah olahan kapuk dan bengkuang khas daerah ini. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu, Fems. Please welcome, ini dia, para pengantin cilik yang sudah berhasil melalui rangkaian sunatan massal. Semua diarak, Fems, dengan tanduk keliling kampung, agar semua orang tahu para pemberani ini. Hihihi. Arak-arakan yang diiringi reog khas Ponorogo menjadi simbol kebahagiaan dan hiburan atas lancarnya acara ini. Semua datang dan bergembira bersama menyaksikan para bocah sunat dan juga reogannya, Fems. Reog Ponorogo jadi salah satu kesenian khas Jawa Timur yang erat kaitannya dengan cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Khusus untuk acara sunatan, biasanya ditampilkan adegan cerita pendekar. Pertunjukan juga diiringi pementasan tarian para prajurit wanita berkuda yang biasa disebut jatilan. Puncak dari setiap pertunjukan reog ditampilkan topeng kepala singa yang dikenal dengan sebutan singa barong yang dihiasi bulu merak yang juga dikenal dengan sebutan dadak merak. Wah, kalau ada kayak begini nih, kayaknya otomatis rasa sakit karena luka disunat serasa hilang deh. Asik. Oh iya, jadi keinget sama hidangan makan bersama peserta sunatan massal di Ponorogo tadi. Kalau nggak salah, hidangan spesialnya adalah olahan kue berbahan kapuk. Dan juga ada juga yang berbahan bengkuang. Bahan kapuknya jadi kue jadah dan bengkuangnya jadi kue apem. Kalau bengkuang sih kita tahu bisa dimakan. Biasanya sih jadi rujak. Lah tapi kapuk emang bisa dimakan? Kapuk kan biasanya jadi isian kasur itu bukan? Gimana makannya ya? Penasaran kan? Ya udah, kita intip aja nih pembuatan olahan kapuk ini ya, Fems. Olahan dari buah kapuk ini akan dijadikan olahan jadah namanya. Jadah merupakan kue tradisional yang biasanya terbuat dari beras ketan dan campuran kelapa parut. Tapi di Ponorogo sini punya ciri khasnya sendiri. Kue jadahnya ditambahkan bahan kapuk. Bagian kapuk yang dipakai adalah bijinya yang sudah tua, tetapi belum kering. Jadinya masih bisa dimasak. Warnanya agak kecoklatan, tetapi belum hitam loh ya. Biji kapuk ini akan jadi campuran penambah cita rasa dari jadah. Bahan utama membuat jadah ini sih tetap beras ketan. Sebelum diadon dengan bahan lain, nasi ketan ini diaduk-aduk dengan sedikit garam, biar ada rasa asin-asin gitu, Fems. Untuk pemanis dan penambah gurih, pakai kelapa parut ya, Fems. Ingat, pakai juga yang masih muda. Sebelum dicampur jadi campuran adonan, biji kapuk harus disangrai dulu sampai matang. Ini juga salah satu cara untuk membuat teksturnya menjadi lebih garing. Memasaknya pun di atas kuali tanah. Ya, supaya rasanya bakal makin mantap gitu loh. Nah, biar mantap biji kapuk yang sudah disangrai juga dicampur dan diaduk rata. Bahan jadah ini memang sederhana rupanya. Cuma ketan, garam, kelapa parut, dan biji kapuk. Semua tinggal dimasak lagi sampai benar-benar matang. Ya, kira-kira butuh waktu setengah jam lah. Kalau sudah matang, adonan diangkat dan harus segera ditumbuk. Tentu saja saat masih panas loh ya. Karena saat panas, ketan masih lunak dan mudah dihaluskan. Kalau sudah dingin, tentu saja jadi susah dibentuk. Nah, kalau sudah dibentuk dan semua rata, tinggal dibulatkan. Sebenarnya jadah ini sudah matang, tapi biar makin enak, harus dipanggang dulu.
Besarnya irisan jadah ya tergantung selera dan mempengaruhi lama pemanggangan. Makin tebal, maka makin lama proses pemanggangan. Memanggangnya juga di atas kuali tanah. Jangan lupa diberi alas daun supaya tetap bersih dan dibalik-balik biar matang sempurna. Olahan jadah dan kue apem inilah yang tadi jadi sajian untuk sunatan massal tadi. Kue tradisional yang bercita rasa manis dan gurih seperti ini juga merupakan wujud syukur atas semua berkah warga desa. Fams, tradisi unik seputar hitanan juga ada di Buton, Sulawesi Tenggara. Kalau di sini disebut tradisi Legoa. Anak-anak peserta sunat massal akan berkumpul di rumah adat untuk berganti baju adat khas Buton. Kemudian anak-anak ini akan berjalan beriringan didampingi oleh orang tuanya masing-masing, Fams. Hajatan besar seperti ini nggak sembarangan, Fams. Biasanya digelar setiap 5 tahun sekali. Tradisi Legoa atau sunatan kampung ini lebih murah biayanya dibanding dengan harus membuat acara sunatan sendiri. Jadi nggak heran kalau peminatnya rame. Nah, keesokan paginya, anak-anak yang sudah sunat pergi bersama-sama ke laut untuk melakukan acara mandi bersama alias Pitomparia. Lokasinya ada di Pantai Lakadao. Mandi bersama seperti ini menyimbolkan tolak bala atau agar terhindar dari segala mara bahaya. Ini sekaligus doa agar tumbuh menjadi anak yang soleh, berbakti pada orang tua, dan pastinya sukses. Amin. Gak hanya anak-anak saja yang ikut, semua orang tua tumpah ruah mandi bersama di sini. Kalau mandi bersama sudah, acara berikutnya tentu saja makan-makan. Ada hidangan khusus yang dibuat, ada sangkola. Wah, makan bersama seperti ini emang sangat menyenangkan. Selain itu, bisa mempererat tali silaturahmi juga, ya nggak, Fems? Iya, ngomong-ngomong, udah pada tahu sangkola yang dimakan tadi belum? Sangkola ini adalah makanan khas dari Sulawesi Tenggara, Fems. Di beberapa tempat lain di Sulteng juga dikenal dengan nama kasuami. Bahan baku utamanya adalah singkong. Parutan singkong kemudian dimasukkan ke dalam karung. Kemudian dijepit menggunakan papan kayu. Tujuannya untuk mengurangi kadar air di dalamnya. Lalu tunggu sampai air benar-benar kering, Fems. Setelah kering, parutan singkong lalu dihancurkan dengan tangan dan dimasukkan ke dalam saringan berbentuk kerucut. Selanjutnya, dikukus menggunakan periuk dari tanah liat. Orang setempat yakin kalau periuk khusus ini akan menambah cita rasa gurih. Sangkola melambangkan persaudaraan dan keakraban. Makanya sering disajikan saat acara hajatan atau penyambutan sanak saudara, Fems. Kalau sangkolanya sudah jadi, tinggal buat sayur kelornya deh. Campurannya pakai buah pepaya muda. Dan bumbu lainnya yang dipotong kecil. Cempulkan saja semuanya, Fems. Terus tinggal tunggu sampai mendidih dan matang deh. Tuh, ada juga yang menggoreng ikan laut hasil tangkapan. Kebayang deh, sensasi yang beda saat makan olahan singkong sangkola berpadu dengan sayur daun kelor dan ikan goreng. Betapa nikmatnya! Fems, kalau soal hitanan, jangan lupa juga soal kadonya ya. Gak melulu soal angpau kok. Biar makin berkesan, ini mungkin bisa jadi pilihan. Kayak yang lagi dimainin sama anak-anak ini nih. Enggak kok, mereka nggak lagi ikut balap liar. Tapi emang beginilah keseruan anak-anak dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Bukan sibuk main gadget, tapi main sepeda mini dari kayu ini. Udah bikin hati riang gembira. Sepeda berjenis push bike atau balance bike ini terbuat dari besi ringan, plastik, atau aluminium. Sepeda ini, Fems, juga biasa dipakai sebagai media belajar cara bersepeda bagi anak usia dini. Unik banget ya. Dari sinilah, Fems, push bike dari kayu terlahir, Fems. Berlokasi di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Berbahan dasar multiplex dan palet atau kayu jet Belanda. Sepeda kayu ini udah jelas berkualitas. Setelah gambar terlukis, tinggal dipotong sesuai dengan pola, Fems. Walau skalanya rumahan dan masih handmade, pola dan model rangkanya juga nggak kalah keren dengan jenis push bike dari pabrikan besar. Kalau rangka udah terpotong, tinggal dihaluskan pakai mesin gerinda. Proses ini harus dilakukan di ruang khusus, supaya debu amplasan serbuk kayu nggak menyebar kemana-mana. Hasil amplasan rangka kayu jadi lebih halus dan serat-serat pola kayu lebih terlihat. Bakalan keren nih hasilnya. Lanjut, model rangka utama sepeda kayu yang dibuat tebal dan berangkai. Proses merakitnya juga harus tepat, supaya sepeda kayu kokoh dan awet. Selain tebal dan punya daya tahan yang cukup kuat, kayu jenis ini juga tergolong ringan, Fems.
Mulai direkatkan pakai lem kayu, dipaku sampai dibor dengan mesin. Semua dibuat berlapis demi menjamin kualitasnya. Dalam sehari, fams, pengrajin biasanya mampu buat sepeda kayu anak sebanyak 2-3 unit, fams. Dari yang awal hanya terjual 2-3 buah pushbike per minggu, kini mampu menjual 50-70 unit sepeda dalam sebulan. Keren ya, fams. Oh iya, setiap bagian rangka yang udah terbentuk dan terpasang engselnya udah bisa dirakit jadi satu sepeda. Nah, tinggal proses finishing aja deh. Untuk rodanya, pushbike dari Bantul ini memakai jenis roda mati. Roda ini nggak bisa kempes atau dipompa ulang. Jenis roda ini udah jadi standar roda buat sepeda anak-anak. Jangan lupa pasang stang dan pegangannya, fams. Oh iya, untuk jenis sepeda pushbike anak-anak ini emang nggak pakai pedal atau genjotan, fams. Kalau mau beli harganya terjangkau kok. Berkisar 250 ribuan sampai 400-an ribu rupiah aja. Cakep kan? Cocok deh buat hadiah kecil. Gak rugi deh bikin senang anak atau ponakan yang udah berani disunat. Tapi ingat, mainnya pas jahitannya udah kering aja ya. Hehehe. Satu lagi nih, yang mungkin cocok buat hadiah jagoan-jagoan ciliknya. Keren gak tuh? Di zaman modern kayak gini, ternyata masih ada aja loh yang pakai mainan jadul kayak gini. Fams, pada tahun 1960 hingga tahun 1980-an, mainan truk kayu-kayuan kayak gini lagi jaya-jayanya, Fams. Nah, meskipun kita udah ada di zaman yang serba canggih dengan remote control, ya kayak gini gak boleh dilupain, Fams. Termasuk bagian dari sejarah nih. Nah, yang bikin keren lagi, miniatur ini dibuat menggunakan limbah. Tapi kayu yang dipilih harus punya kualitas yang baik ya. Biar awetnya lebih tahan lama, fams. Harus didempul, fams. Proses ini bertujuan untuk meratakan dan menghaluskan bidang kayu. Kalau ada permukaan kayu yang tergores atau penyok, tinggal ditutup dengan cat kapur ini, fams. Selain itu, yang namanya didempul juga bisa bikin catnya jadi lebih nempel loh, fams. Fams, satu hal yang sering kalian lupa. Berbeda dengan mainan plastik yang bisa dicetak dengan porsi banyak, mainan kayu ini dibuat dengan tangan langsung menggunakan tenaga manusia. So, gak heran kalau bikinnya kayak gini. Bisa menghabiskan 1 hingga 2 minggu untuk menyelesaikannya. Fams, jika dibandingkan, kayu bayur tergolong kayu yang tahan terhadap hama. Wah, gak sekuat kayu jati sih. Tapi dengan harga yang cenderung murah, ketahanan terhadap hama kayu patut diacungi jempol. Oh iya, gak cuma pakai limbah kayu aja, fams. Ada juga limbah seng, bekas kaleng biskuit. Seng ini dibentuk sedemikian rupa, yang selanjutnya akan diletakkan di bagian samping kanan dan kiri badan truk. Fams, meskipun mayoritas dibuat dari barang bekas, tapi nggak semuanya pakai limbah ya. Biar truknya mirip sama dengan bentuk aslinya, ada stiker khusus yang ditempel di bagian depan truk. Keren ya, fams? Dari barang-barang yang dianggap sebelah mata, ternyata bisa menghasilkan cuan yang lumayan juga. Selamat pagi, fams. Hawa-hawa liburan masih santer terasa ya. Bawaannya senang, happy, dan juga ceria tentunya. Jadi bersemangat lah pokoknya. Semangatnya gak kalah nih sama 500 peserta tari kolosal yang melaksanakan pentas di tepi pantai ini. Wih, ramenya pakai banget kan, fams? Jawa Timur sih memang gak pernah absen memberikan kejutan ya, fams. 500 penari tadi kompak menarikan tari topeng Kaliwungu secara serempak dan kompak. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka South Beach Festival atau Festival Pantai Selatan untuk melestarikan tari topeng Kaliwungu sebagai warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lumajang. Kami, pemerintah Kabupaten Lumajang, menyelenggarakan South Beach Festival yang puncaknya adalah saat ini Segoro Topeng Kaliwungu menari tari topeng Kaliwungu secara kolosal. Tadi ada 500 penari. Para penari yang merupakan pelajar SMP dan SMA di Kabupaten Lumajang ini mengaku senang bisa membawakan tari topeng Kaliwungu ini. Kalau buat latihan bareng-barengnya cuma 2 hari aja di sini. Tapi kalau latihan gerakannya dari masing-masing sekolahnya sendiri.
Para pengunjung mengaku senang dan terhibur melihat pertunjukan tari topeng Kaliwungu dalam Festival Pantai Selatan tersebut. Sangat menghibur masyarakat sekitar ya Mas, juga itu bisa melestarikan budaya yang ada di Lumajang. Festival Pantai Selatan ditutup dengan pertunjukan kesenian 50 ekor kuda kencak yang merupakan kesenian asli dari Kabupaten Lumajang. Wah, memang ya, Jawa Timur memang top abis. Gak heran, banyak pelancong gak ada bosan-bosannya datang. Hampir setiap pelosoknya, bahkan di daerah urban perkotaan sekalipun, banyak sisi menarik. Kota Malang memang punya segudang destinasi wisata kekinian yang cocok untuk mengisi waktu libur dan menghilangkan lelah kalian, fams. Salah satu wisata yang terletak di Kecamatan Pujon, Malang, Jawa Timur ini, fams. Lokasinya berada di ketinggian 1.200 mdpl. Nama tempat wisata ini adalah Flora Wisata Santera, atau banyak orang yang menyebutnya dengan Santera Pujon Malang. Mempunyai luas kurang lebih 7 hektar dan baru buka pada Desember 2019 lalu. Wisata ini mempunyai daya tarik yang berbeda dengan destinasi wisata lain yang ada di Kota Malang, Jawa Timur. Flora Wisata Santera mempunyai ikon tersendiri, yaitu taman bunganya. Memberi keindahan taman bunga, aneka warna, dan jenisnya, fams. Keren lah! Menakjubkannya, ada lebih dari 700 bunga loh, fams, di sini. Bagi pecinta bunga, pasti betah nih berlama-lama di tempat ini ya. Kalau di akhir pekan atau musim liburan, di Flora Wisata Santera ini kerap kali ini mengadakan event-event karnaval kostum, fams. Ada bermacam-macam kostum yang diperagakan nih, fams, dan semuanya unik-unik. Seperti ketiga kostum karnival ini yang mempunyai unsur Indonesianya dari bentuknya. Meski keren gini, fams, tapi ini berat loh. Padahal terbuat dari kain dan busa. Tapi karena ukuran yang besar, beratnya bisa sampai 5 kg untuk satu kostum, fams. Lalu ada juga nih yang menggunakan kostum-kostum superhero dan karakter film yang menjadi idola anak-anak. Yang mengenakannya pun berakting layaknya karakter tersebut. Totalitas banget nih mereka, patut diacungi jempol nih. Puncak acara karnaval kostumnya nih, fams, mereka akan menari dan mengajak pengunjung untuk ikut serta. Baik anak-anak dan dewasa boleh ikut kok. Tenang aja, tariannya gak susah, fams. Sehingga masih bisa diikuti dan dinikmati juga. Hihihi. Udah capek foto-foto sama keliling-kelilingnya? Lapar? Jangan khawatir. Di Flora Wisata Santera, ini ada area kulinernya kok. Jadi jangan takut kelaparan ya saat bermain di wisata ini, fams. Kita santap soto legendaris di kota Surabaya ya. Namanya Soto Ambengan Pak Sadi. Nama Ambengan diambil dari nama daerah Ambengan di kota Surabaya, fams. Oh iya, soto legendaris ini sudah ada sejak tahun 1970, fams. Awalnya penjualnya menjajakan dagangan ini dengan gerobak dorong. Kalau sekarang udah banyak tuh cabangnya yang tersebar ke seluruh daerah di Nusantara. Mantap. Hebatnya lagi nih, tahun 2013, Soto Ambengan Pak Sadi ini sempat juara dalam kategori Street Food Master of the Year pada ajang World Street Food Congress di Singapura. Wah, salut deh sama prestasinya. Sekilas, soto Ambengan sama dengan soto pada umumnya, fams. Tapi soto Ambengan ini bisa dibedakan pada kuahnya yang berwarna kuning pekat. Warna kuning berasal dari kunir atau kunyit. Tekstur kental karena ada tambahan bubuk koya yang khas. Enak ya, fams. Isian soto Ambengan sangat beragam, fams. Mulai dari daging ayam kampung, jeroan, telur muda sampai kulit. Harganya mulai dari Rp28.000 sampai Rp53.000 per porsinya. Dijamin bikin kenyang deh, fams. Soto mulai dikenal sejak abad ke-19 di kawasan Peranakan Tionghoa, Semarang. Awalnya, soto identik dengan makanan rakyat yang menggunakan jeroan sebagai isiannya. Akhirnya, soto tersebar ke seluruh daerah di Indonesia. Sampai sekarang, soto di Indonesia ini memiliki puluhan jenis, fams, yang memiliki kekhasannya masing-masing. Fams, warung soto Ambengan Pak Sadi ini mulai buka dari jam setengah 6 pagi sampai jam setengah 10 malam. Warung ini akan dipenuhi penikmatnya saat jam makan siang, fams.
Dalam sehari, sekitar 400-500 mangkok soto ludes terjual. Pantes kalau diberi predikat makanan kaki 5 terenak. Soal rasa, jangan ragu deh fams. Mantul alias mantap betul. Rasa kue yang gurih ditambah dengan bumbu koya yang khas, bikin kuah sotonya ini makin istimewa. Jadi bagi pecinta pedas nih, bisa tambahkan sambal sesuai selera fams. Pedasnya menggigit lidah, jadi gak bisa berhenti ngunyah deh. Kalau lagi ngenak badan, makan makanan hangat seperti soto bisa membuat tubuh kamu lebih baik, fams. Naiknya suhu tubuh setelah makan hangat dipercaya bisa mengeluarkan penyakit melalui keringat. Makan tanpa sambal, wah itu bagai taman tanpa bunga. Iya gak sih? Emang gitu, fams. Kebiasaan masyarakat kita yang udah gemar banget makan pakai sambal. Udah tahu kan siapa ini pengusaha hits ini? Bu Rudi, fams. Kuncinya Surabaya ini mah. Usaha makanannya sudah terkenal dan mendunia. Bahkan saat pandemi, usaha Bu Rudi makin beragam, fams. Sampai ada swalayannya segala. Kalau ke Surabaya, gak ke Bu Rudi, wah gak afdol ya rasanya ya. Buat yang sering mampir ke kota Surabaya, pasti sering banget nih bawa oleh-oleh sambal Bu Rudi kan? Gak cuma terkenal di tanah air, fams. Sambal original racikan Bulani Siswadi seringkali bikin kangen orang-orang Indonesia yang menetap di luar negeri. Tapi kalau menurut ibu kelahiran Madiun tahun 1953 ini, fams, produk andalannya gak hanya sambal bawang, nasi udang, dan sayur lodeh, melainkan ada juga pisang goreng madu. Gak ada ikan ayam, aku bisa makan sama ini. Sampai 3 hari pun makan ini tambah lama tambah enak masakan Jawa tuh. Asal bisa ngerawat. Iya, blendrang namanya. Enggak lah, ngapain tiap hari laku kok kayak pengawet. Merintis usaha kuliner sejak tahun 1995, Bu Rudi bisa dibilang udah bisa menikmati puncak kesuksesan. Tapi beliau justru nggak mau cuma duduk-duduk manis. Pagi hari, saat mulai aktivitas di rumah makannya di Jalan Dharma Husada, Bu Rudi juga ikutan sibuk bersama seluruh karyawan. Wele, pasti kalau cuma duduk manis, nggak ikut kerja, badan malah pegel-pegel ya Bu ya? Sepertinya kayak bapak-bapak di Jakarta. Asalnya kan bapak-bapak juga dari desa. Ya, kalau ke sini carinya lodeh. Bu Risma datang dari Juanda nyampe Surabaya, telepon aku. Asistennya, Bu Rudi saya mau makan. Ibu mau makan. Loh, jam 6 loh Bu, belum siap seadanya. Mereka kan kayak ketagihan loh sama masakan seperti ini. Masa bapak-bapak kata keluyuran yang pasar goreng makanan ini kan tidak mungkin. Makanya saya pertahankan kuliner ini khas masakan Jawa kan harus nggak boleh punah lah. Kalau sekarang kan instan semua. Aku nggak dikenal anak muda nggak apa-apa. Tapi anak muda mengenal sambelnya. Fams, kalau orang terbiasa sibuk bekerja, pasti beda ya sama orang yang pura-pura sibuk. Kalian bisa lihat sendiri nih, gimana luasnya tangan ajaib Bu Rudi yang lagi akrobat di dapur. Dari yang simpel aja deh, misalnya pas lagi menyiapkan daun pisang untuk pembungkus olahan sate pentol ini, fams. Kalau yang nggak biasa sibuk di dapur, motong daun pisang aja pasti berantakan ya, fams. Oh iya, fams. Gak jauh dari rumah makan Bu Rudi, terdapat pusat oleh-oleh yang dibuka sejak akhir tahun 2021. Oh iya, fams. Sebagai orang yang cinta mati dengan masakan Indonesia, Bu Rudi juga wanti-wanti ke kita, biar kuliner Indonesia gak habis dimakan zaman. Menurut aku orang tua lah ya harus mengenalkan ini lodeh, ini makanan ini. Orang kan nggak mungkin mas semua kaya ya. Jadi anak-anak tuh biar tahu, oh ini masakan ini. Cucuku semua suka. Biar nggak lombok ijo nih, gak ale nih, tapi kuahnya suka. Oh. Dimakan sama kerupuk. Kerupuk pun enggak. Kerupuk yang paling enak, kerupuk murah. Rumah saya enggak ada kerupuk yang termahal, termurah. Kalau kita nggak melupakan makanan tradisional, berarti sama aja kita mempertahankan eksistensi budaya kita sendiri, fam.
Bahkan bisa membuka jalan agar makanan tradisional Indonesia jadi makin mendunia. Sate yang satu ini sekilas nggak ada bedanya dengan sate pada umumnya, fams. Bukan cuma daging, sate karak juga terdapat jeroan usus sapi di dalamnya. Ukurannya besar dan rasanya gurih. Biar kenyang, sate karak ini disajikan bukan pakai nasi atau lontong, tapi ketan hitam. For your info nih, fams, sate karak biasa dijadikan menu sarapan dari wilayah kawasan Ampel, Surabaya sejak tahun 1960-an. Sayangnya, sate karak ini sudah semakin punah, fams. Jadi, generasi muda gak banyak yang tahu kuliner ini. Sekarang, kita lihat cara bikin sate karaknya. Campur bawang merah, sambal, bumbu kacang, dan kecap. Aduk rata deh. Lanjut, bakar sate, fams. Meski zaman udah modern, tukang jualan sate selalu konsisten memakai arang untuk masak sate. Kenapa begitu ya? Alasannya, karena bara arang bisa membuat panas api lebih stabil. Jadi daging bisa matang lebih merata deh. Selain itu, bumbu sate yang berpadu dengan panas arang bisa menciptakan aroma harum masakan. Kebayang nggak tuh enaknya gimana? Sekarang siapin teman makannya deh, biar makin komplit. Ada parutan kelapa dan sambal kedelai yang pedas. Rasanya khas Surabaya banget, fams. Gurih-gurih sedap gitu. Ketan hitamnya juga nggak terlalu lengket. Main segar dan khas karena ada parutan kelapa segar di atasnya. Karena belum banyak yang tahu, wajib nih foto-foto sama kuliner legendaris ini. Terus upload deh di medsos. Wih, alat kopi apa nih? Kok seru banget? Aromanya mantap. Ini nih, fams, tim Rakam Indonesia lagi berada di pabrik rumahan kopi Sepur. Kopi yang satu ini merupakan kopi andalannya warga Pasuruan. Rasanya yang ngangenin, ternyata merupakan racikan sejak tahun 1940-an loh. Widih, udah lebih dari 80 tahun ya kopi ini eksis. Tapi cara pembuatannya nggak berubah, masih menggunakan metode tradisional. Tuh, lihat tuh, proses sangrainya masih menggunakan alat yang dioperasikan dengan bantuan panas dari arang. Arang yang digunakan ini berasal dari pohon cemara, fams, karena api yang dihasilkan relatif lebih stabil dari jenis kayu lainnya. Selama beberapa waktu, proses tradisional ini pernah tergantikan dengan alat-alat yang lebih modern, fams. Namun ternyata, rasa dan aroma yang dihasilkan ikut berubah, sehingga kopi Sepur Kaspandi pun kembali menggunakan alat-alat dan cara jadul alias zaman dulu. Kopi Sepur Kaspandi ini memang terkenal dengan keaslian rasanya. Gak heran kalau para pelanggan gak mau bergeser ke lain hati. Aroma dan rasa biji kopi yang disangrai menggunakan arang memang menghasilkan cita rasa yang berbeda dari kopi pada umumnya. Oh iya, fams, penyuka kopi Sepur Kaspandi ini bukan cuma warga plus 62 aja loh. Kopi ini juga jadi salah satu kopi favorit para tentara Jepang dan Belanda yang menetap di Jawa Timur. Nah, kalau buat pejuang Republik Indonesia, kopi merupakan salah satu perbekalan wajib saat berperang loh, fams. Mungkin untuk menghalau letih, serta peneman saat giliran jaga malam ya, fams. Resep rahasia kenikmatan kopi ini bukan cuma terletak dari proses pembuatannya. Rasa dan aromanya tentu sangat khas, apalagi dengan kandungan kafein yang lebih tinggi dari kopi Arabica. Dijamin bikin jreng. Meski masih menggunakan cara-cara tradisional, tapi produksi kopi Sepur Kaspandi ini gak main-main loh, fams. Mencapai 150 kg per harinya. Distribusinya pun gak hanya di dalam negeri, tapi hingga mancanegara. Wah, ini nih baru Indonesia mendunia nih, fams. Selain rasa dan aroma yang tetap terjaga, kemasan kopi Sepur Kaspandi pun tetap menggunakan kemasan tradisional berupa kemasan kertas dengan cap Kaspandi. Alasannya untuk tetap mempertahankan kekhasan kopi Kaspandi yang kini telah dipertahankan selama 3 generasi. So, gimana, fams? Udah pada ngopi belum nih? Kalau belum, bisa cobain kopi Sepur khas Pasuruan ini. Tapi yang pasti sih, wajib kudu nih, fams, nyeruput kopi. Soalnya, minuman yang satu ini dijamin bisa bikin hari kamu makin semangat pagi.